Halo, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran IPA kelas 8, menyambung pertanyaan dari siswa yang belum jelas mengenai gerak dan gaya. Hari ini kita akan memfokuskan mengulang kembali materi gerak dan gaya dengan contoh soal dan pembahasannya. Oke, siap? Oke, soal pertama. Sebuah benda dari suatu titik tertentu bergerak ke kanan sejauh 12 meter, lalu bergerak ke kiri sejauh 9 meter. Jarak dan perpindahan benda selama bergerak adalah, kita jawab jarak. Jarak sama dengan 12 meter tambah 9 meter. Sama dengan 21 meter. Perpindahan, delta X sama dengan 12 meter kurangi 9 meter sama dengan 3 meter. Mengapa dikurangi? Karena 9 meter ini ke kiri, maka negatif. 3 meter arah ke kanan. Oke, mengapa ke kanan? Karena tadi 12 meter ke kanan, 9 meter ke kiri. Lebih besar yang 12 meter, arahnya mengikuti yang lebih besar. Oke, paham? Oke, soal kedua. Seorang pelari berlari ke timur sejauh 40 meter, lalu ke utara sejauh 30 meter. Berapa jarak dan besarnya perpindahan yang dilakukan pelari tersebut? Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang dilalui benda. Maka jarak S sama dengan 40 meter tambah 30 meter. Sama dengan 70 meter. Oke, ketemu ya jaraknya 70 meter. Bagaimana menghitung perpindahan? Ingat, perpindahan itu perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Pertama 40 meter ke timur, lalu ke utara sejauh 30 meter. Maka perpindahan itu panjang garis lurus dari awal ke akhir. Nah ini, sebut saja delta X. Karena ini siku-siku, maka delta X sama dengan akar 40 kuadrat tambah 30 kuadrat meter. Akar 1600 tambah 900 meter. Akar 2500 meter. Akar 2500 adalah 50. Jadi perpindahannya ketemu 50 meter. Oke, udah jelas ya? Jarak dan perpindahan itu berbeda. Mengerti? Oke, soal berikutnya. Sebuah benda bergerak ke timur sejauh 15 meter selama 3 detik, kemudian bergerak ke barat sejauh 6 meter selama 2 detik. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya selama benda bergerak adalah, kita hitung kelajuan rata-rata dulu. Kelajuan adalah jarak total dibagi waktu total. Maka jarak totalnya dihitung dulu. S total sama dengan 15 meter tambah 6 meter sama dengan 21 meter. Waktu totalnya, T total sama dengan 3 sekon tambah 2 sekon sama dengan 5 sekon. Maka kelajuan rata-rata adalah S total dibagi T total sama dengan 21 meter bagi 5 sekon. 21 bagi 5 adalah 4,2. Maka kelajuan rata-ratanya 4,2 dengan satuan meter per sekon. Bagaimana dengan kelajuan rata-rata? Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan total dibagi waktu total. Hitung dulu perpindahannya. Delta X sama dengan 21 meter. 15 meter dikurangi 6 meter. Mengapa dikurangi? Karena tadi berlawanan arah. Maka sama dengan 9 meter. Maka kecepatan rata-rata V rata-ratanya adalah delta X per T total. 9 meter dibagi T totalnya 5 sekon. Sama dengan 1,8 meter per sekon. Oke, saya ulangi. Jadi kelajuan rata-ratanya 4,2 meter per sekon. Kecepatan rata-ratanya 1,8 meter per sekon. Demikian penjelasannya. Oke, mengerti?
Oke, soal selanjutnya. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kelajuan 36 km per jam, kemudian digas. Hingga dalam waktu 5 detik kelajuan mobil menjadi 90 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil selama mengalami percepatan? Nah, yang diketahui di soal, kecepatan atau kelajuan awalnya V0 36 km per jam. Ubah ke meter per sekon. Berarti 36.000 meter dibagi 3.600 sekon. Nolnya 2 mencoret, sama dengan 10 meter per sekon. Waktunya 5 detik atau 5 sekon. Kelajuan akhir V1 90 km per jam. Sama dengan 90.000 meter bagi 36.000 sekon. 02 mencoret. 900 bagi 36, 25 meter per sekon. Ya. Nah, dari sini bisa dihitung percepatannya. A sama dengan V1 kurangi V0 per T. Ya, satuannya udah SI semua. Supaya lebih mudah menulis perhitungannya, satuannya tidak saya tulis dulu. V1 nya tadi 25 kurangi V0 nya 10 dibagi T nya 5. Ya. Tapi ingat satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat, gitu ya. Meter per sekon kuadrat. Oke. 25 kurangi 10 adalah 15 bagi 5 meter per sekon kuadrat. 15 bagi 5 3. Percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Padahal yang ditanyakan berapa jarak yang ditempuh mobil selama mengalami percepatan. Nah, bisa dengan rumus S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. V0 nya 10, T nya adalah 5, tambah setengah kali A nya 3, T nya adalah 5 kuadrat. Oke, 10 tambah 5, 10 kali 5, 50. Gitu ya. Kemudian 5 kuadrat 25. 25 kali 3, 75. 75 dibagi 2, 37,5. Jadi jaraknya 50 tambah 37,5 adalah 87,5. Karena yang ditanyakan jarak, maka satuan SI-nya adalah sama dengan satuan panjang. Maka jaraknya 87,5 meter. Oke, demikian penjelasannya ya. Mudah-mudahan mengerti. Oke, soalnya. Sebuah kereta api bergerak dengan kelajuan konstan 45 km per jam melalui jembatan yang panjangnya 200 meter. Bila panjang kereta 75 meter, berapa waktu yang dibutuhkan kereta untuk melewati jembatan tersebut? Nah, hitung dulu jaraknya. Maka S sama dengan panjang jembatan tambah panjang kereta. 200 meter tambah 75 meter sama dengan 275 meter. Itu jaraknya ya. Nah, kelajuannya V sama dengan 45 km per jam. Karena jarak satuannya meter, kelajuan kilometer per jam, maka kelajuan ini satuannya lebih baik diubah ke meter per sekon. 45 kilometer per jam sama dengan 45.000 meter dibagi 3.600 sekon. Nolnya 2 mencoret. 450 bagi 36 sama dengan 12,5 meter per sekon. Oke, itu kelajuannya ya. Yang ditanyakan waktu. Dari rumus V sama dengan S per T, maka T sama dengan S per V. Maka T sama dengan 275 meter dibagi 12,5 meter per sekon. Meter mencoret. Per sekon, sekon naik ke atas. 275 dibagi 12,5 sama dengan 22. Satuannya sekon. Jadi terjawab. Waktu yang dibutuhkan adalah 22. Oke, soal terakhir ya. Semangat. Sebuah benda bermasa 250 gram meluncur pada lantai licin dengan kecepatan V.
kemudian melalui lantai kasar sehingga mengalami gaya gesekan 0,5 Newton. Setelah 3 detik selama melalui lantai kasar tersebut, akhirnya benda berhenti. Tentukan V. Dari sini, dari soal itu diketahui masanya 250 gram. Karena gram ubah ke kilogram menjadi 0,25 kilogram. Oke. F-nya karena gaya gesekan melawan arah gerak, maka F-nya negatif 0,5 Newton. Kita tahu dari hukum Newton kedua, A sama dengan F per M. Maka negatif 0,5 Newton per 0,25 kilogram. Negatif 0,5 dibagi 0,25 adalah negatif 2. Satuannya Newton per kilogram. Boleh juga negatif 2 meter per sekon kuadrat. Oke, begitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah V. Dari rumus GLBB, V1 sama dengan V0 tambah A kali T. Benda akhirnya berhenti, maka V1-nya 0. Sama dengan V0-nya adalah V. Tambah A-nya adalah negatif 2. Kali T. T-nya adalah 3. 0 sama dengan V tambah negatif 6. Negatif 6 pindah ruas, maka 6 sama dengan V. Kalau gitu terjawab. V sama dengan 6 meter per sekon. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Senang sekali saya ada siswa yang bertanya ya, berterus terang supaya untuk diulang kembali materi gerak dan gaya, terutama dengan soal-soal hitungannya ya. Salam semangat, selamat pagi.